5 aturan retorika, yaitu style, eluksio. Kalau ini gaya penyampaian. Ya memang macam-macam, ada yang teriak-teriak, ada yang lembut, ada yang sambil nyanyi, ada yang baca puisi. Sekarang kan baru tren itu, kalau kehabisan bahan terus bikin pantun. Wah, ya enggak apa-apa, itu bagian dari retorika. Terus kamu bagian cakep gitu dong. Ya enggak masalah, itu bagian style namanya, gaya. Jadi carilah gaya yang bisa mempengaruhi orang. Ini bagian ini yang kalau kemarin di Aristoteles kan namanya pathos tadi. Bagaimana yang bisa menyentuh emosinya orang lain. Kata Cicero ada 4 hal, 4 unsur ketika kita ingin menyusun gaya. Khususnya dalam aspek tata kalimatnya, tata bahasanya. Yang pertama kebenaran, yang kedua kejelasan, yang ketiga kepantasan atau kesesuaian, yang keempat hiasan-hiasan, ornamen-ornamen. Ini harus ada. Kebenaran ya pastikan yang kita sampaikan benar. Khususnya tata bahasanya, standar-standar pengucapannya. Yang kedua, kejelasan. Kalau kejelasan itu ya gunakan kata-kata yang mudah dipahami. Yang ketiga, kepantasan. Kepantasan berarti oleh masyarakat di situ itu masih dalam kategori sopan. Dan yang keempat, unik, ada ornamentasi. Ornamentasi itu bahasa-bahasa yang khas, luar biasa, tidak biasa. Mungkin pakai istilah-istilah yang lucu atau pakai kalimat-kalimat yang asing tapi orang paham dan lain sebagainya. Namanya ornamentasi. Ada yang kayak diulang-ulang terus 1 atau 2 kata, yang itu sifatnya menyegarkan suasana, memudahkan agar diingat. Itu namanya ornamentasi. Tapi sebelum ornamentasi, 3 yang atas harus main dulu. Benar, jelas, pantas. Jadi kalau benar tapi tidak jelas, ya tidak ada gunanya. Benar, jelas sih, tapi tidak pantas. Orang tidak akan mau. Benar, jelas, pantas, tapi kurang ornamen, membosankan. Jadi, gitu lagi, itu lagi membosankan. Guyonannya tetap itu lagi, itu mesti membosankan. Kurang ornamentasi. Jadi, silahkan mengambil gaya apapun yang teman-teman bisa, teman-teman mampu, tapi pastikan benar, jelas, pantas, dan indah. Tidak membosankan, unik. Kata Cicero, ada 3 gaya, 3 style orasi. Meskipun 3 ini ya tidak semua orang bisa. Yang pertama, istilahnya beliau, pembicara yang agung. Pembicara yang agung ini ya orang yang memang punya karisma. Orang-orang di nomor 1 ini mungkin tidak terlalu harus belajar retorika, dia sendiri karismatik. Ngomong 1-2 kata, itu orang sudah tersentuh hatinya, sudah patuh, sudah mau ikut. Ini yang disebut pembicara yang agung. Mungkin kalian punya guru, punya ulama, punya kiai yang sebenarnya kalau ngomong ya biasa-biasa, datar, 1-2 kalimat, tapi menyentuh. Yang beliau omongkan itu sama dengan ratusan ribuan orang yang lain. Tapi kalau beliau yang ngomong,
Itu rasanya masuk sudah. Nah, kalau gaya yang pertama ini mungkin ya tidak bisa ditiru. Ini perlu reputasi, perlu karisma. Ya, pada saatnya mungkin kalian bisa sampai. Yang kedua, ada yang mungkin seperti kita levelnya, perlu belajar dulu. Nanti terampil sih, hebat sih, tapi hasil latihan. Jadi pembicara yang uraiannya tajam, kemudian gaya bahasanya tidak muluk-muluk, padat, kadang ada lucu-lucunya, kadang ada indah-indahnya. Tapi ini memang hasil pengalaman atau hasil latihan. Berarti bisa dilatih. Ini gaya kedua. Ada gaya ketiga. Kalau gaya ketiga mungkin sebagian kita, jangan-jangan termasuk saya. Pembicara yang datar. Jadi, tapi tidak masalah kata Cicero, ya memang ada orang yang gayanya datar begini. Meskipun ya tentu saja membosankan, tidak efektif, tidak memberi apa-apa. Jadi ini 3 gaya orasi. Ya saya tidak tahu teman-teman ada di mana. Atau jangan-jangan ya tidak di 3-3-nya, Pak, saya tidak pernah orasi, Pak. Ya mungkin saja. Tapi kan kita tetap perlu orasi. Entah di depan teman, entah di depan adikmu, di depan saudara, di depan, pasti pernah kita ingin meyakinkan orang, ingin memberitahu orang, ingin mengajak orang. Disinilah kita perlu keterampilan berretorika. Baik, tadi sudah nyampe nomor ketiga. Sekarang nomor keempat dan kelima. Keempat dulu ya. Yang keempat, memori atau memoria. Memoria ini dalam bahasa Latinnya adalah ingatan. Ini beda ya memang dengan zaman sekarang. Kalau zaman sekarang ada yang orasi sambil membaca. Ya tidak apa-apa. Tapi zaman dulu, zamannya Cicero, orator hebat itu ya apal. Tidak pakai catatan. Ya karena memang gimana kalian bisa gaya kalau harus pegang catatan. Ya kalau di TV-TV mungkin hari ini ada yang model, ada prompternya di depan itu. Tapi kalau ada tulisan di depan pun ya kalian kan tidak sempat mikir gaya. Membaca mestinya. Tapi kalau zaman dulu andalannya hafalan. Semakin hebat seorang orator ya selaras dengan hafalannya kuat. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya hafal materi saja, karena mungkin nanti ada tanya jawab. Mungkin nanti ada yang tidak setuju bantah. Dia juga harus siap, harus luas wawasannya. Kalau dia lupa, kalau dia tidak ngerti banyak hal, ya tidak akan dipercaya orang yang dia sampaikan. Apalagi asik-asiknya ngomong terus lupa. Itu kan kita stres, yang nonton juga stres. Nah, dengan PD-nya kita bilang ciri-cirinya 7. 1 hafal, 2 masih hafal, 3 masih hafal, 4 hafal, 5 masih hafal, 6 opo mau ya. Sudah terlanjur ngomong 7, baru dapat 5 lupa. Oh, itu bisa siksaan tersendiri itu. Maka memori jadi andalan dalam retorika. Kalau kalian tidak yakin hafal 7-7-nya, bilang saja ada beberapa ciri. Itu aman sudah kan? Tidak usah disebut angkanya 7, nanti bunuh diri kamu kalau tidak hafal. Baru kalau ternyata kamu hafal sampai 7, baru kamu bilang 7 ciri ini, itu nyampe sudah.
Kamu itu juga bagian dari retorika. Karena sudah terlanjur ngomong 7, hafalnya cuma 5. Itu kan kayak kamu ujian UAS, dosennya sebutkan 4 ciri-ciri, hafalnya cuma 3. Itu kan kamu nginget-inget 1 apa ya. Iya kalau tulisan ujian ya, kalau pidato, wah itu bisa menegangkan situasinya. Apalagi kamu kurang bisa acting, kurang bisa retorika. Bingung sudah, apa ya, mungkin gitu. Oke ya, jadi memori jadi kunci penting untuk berretorika. Nah, yang terakhir, delivery. Delivery itu cara penyampaian. 4 yang awal tadi beres semua, oke. Sampai gayanya juga pas. Tapi kalau deliverynya tidak menarik, tidak bagus, ya akan mengurangi tujuan, akan mengurangi ketercapaian tujuannya. Maka delivery jadi kunci terakhir. Apakah pidato kita sukses atau tidak? Kalau di Cicero dijelaskan delivery itu antara lain perhatikan aspek-aspek ini. Penekanannya, ekspresi wajahnya, nada suaranya, kecepatannya, jedanya, volumenya, gerak tubuh, bahasa tubuh, posisi, termasuk alat peraga. Penekanan, kalau ngomong kan jangan datar, ada yang ditekankan. Ingat-ingat ya, nah nadanya beda sudah. Atau diangkat nadanya, awas, ngangkat. Atau direndahkan, itu penekanan. Ekspresi wajah, ya kalau ngomong sedih ya ekspresi yang sedih lah. Kalau ngomong semangat, yang semangat. Jangan menyemangati orang tapi loyo gayanya. Teman-teman semangat ya. Kita kan ya tidak ada yang ekspresinya yang mengajak, yang enak gitu. Itu ekspresi wajah menentukan delivery. Nada suara juga begitu. Jadi tinggi rendahnya, kapan harus rendah, kapan harus tinggi, kapan harus cepat sambung menyambung. Itu namanya nada suara. Perubahan kecepatan. Jangan cepat terus, ada yang kamu perlambat. Tapi ya jangan lambat terus, nanti jamaahmu ngantuk. Ada bagian yang kamu percepat. Pinter-pinter ngambil jeda. Jadi ngomong itu ada jeda. Biasanya jeda sebentar. Itu membuat audien terus tiba-tiba tertarik padamu. Saya mau bicara, diinget-inget ya. Nah, saya diam sebentar, itu kamu mesti fokus ke sini. Tapi kalau saya terus saja, saya mau bicara bahwa itu tidak menarik. Tapi begitu kamu ambil sedikit-sedikit jeda, setiap kali ngomong, itu akan lebih menarik delivery-nya. Volume juga begitu. Pastikan audien bisa mendengar. Kalau tidak bisa, ya manfaatkan mikrofon, manfaatkan suara. Ya secanggih apapun isinya, kalau volumenya tidak bagus, ya tidak terdelivery dengan baik. Jangan-jangan nanti bisa salah paham. Saya beberapa kali melihat potongan-potongan ngaji filsafat yang biasanya kalau potongan itu kan dikasih tulisan, tidak cuma suara. Banyak yang tulisannya keliru kabeh. Mungkin karena volumenya tidak terlalu bagus. Waktu mendengarkan saya ngomong apa, ditulisnya apa. Itu biasanya kalau pas istilah-istilah bahasa Arab, istilah-istilah bahasa Inggris, itu biasanya terus tulisannya jadi nggak karu-karuan. Nah, itu mungkin problem volume suara yang tidak cetha, tidak jelas. Gerak tubuh. Nah, gerak tubuh juga penting kalian gunakan ya meskipun jangan terlalu overaktif. Nanti jadinya pantomim, jadinya joget.
Gerak tubuh yang normal saja, biasa. Kalau ingin menekankan ya pakai ginilah, meskipun enggak boleh gini-gini sekarang ya. Jadi kalau ada 5 ciri aman. Tapi sekarang kalau ada 2 ciri nggak berani pakai isyarat sekarang. Gerak tubuh penting untuk memudahkan. Bahasa tubuh. Bahasa tubuh ini ya ekspresimu tadi, kemudian mungkin pakai clue-clue apa yang dari tubuhmu, dan kadang-kadang audien itu menangkap isyarat bahasa tubuh kita. Jadi, wah ini ustadznya sudah capek ini kelihatannya. Wah, itu bahasa tubuh. Kalau bahasa tubuh kita tidak pas, akan ditangkap oleh audien. Yo kadang-kadang audiennya ngasih isyarat ke kita juga dengan bahasa tubuh. Ini sudah ngantuk, ini sudah jenuh, ini sudah apa. Itu yo kalian yang orasi juga harus paham. Misalnya khutbah Jumat tidak selesai-selesai terus jamaah dehem. Masih asik ngomong. Yang sana dehem juga, batuk juga. Setengah masjid batuk semua, dia tidak peduli, ngomong terus. Itu tidak paham bahasa tubuh. Nanti yang di depannya sampai ngangkat tangan sambil nunjuk-nunjuk arlojinya. Masih ngomong saja. Waktu memang berharga dalam Islam itu. Tambah panjang ceramahnya, nambah tema tentang waktu. Nah itu penting kalian memahami bahasa tubuh. Jadi kadang ekspresi orang yang nolah-noleh atau ngangguk-ngangguk atau itu maknanya banyak. Kita yang sebagai orator juga begitu. Coba perhatikan kalian sendiri ya. Kalau misalnya di depan sedang presentasi, kok lupa materi atau tidak paham materi, kira-kira gayamu bagaimana? Itu mesti kelihatan. Mungkin celingak-celinguk, mungkin cengenges-cengenges, mungkin gayane ngomong apa, kelihatan. Posisi juga penting, alat peraga juga penting. Ya, ambil posisi yang pas. Misalnya saya kayak gini ngomongnya di tengah, audiennya kan nyebar. Kalau saya ngomongnya di belakang, kalian ngadep ke sini, yo ndak efektif, pasti kan ngaco. Atau saya di pojok sana, yang di sebelah sana jadi takut karena dekat dengan saya, yang sana ndak kelihatan, dan macam-macam. Posisi penting, alat peraga juga penting kadang-kadang. Kayak saya kadang-kadang mencontohkan minuman lah, laptop lah, apalah itu kan alat peraga. Jadi delivery penting untuk kita bisa tadi loh menyampaikan kebijaksanaan, kebenaran. Humor juga penting. Syaratnya 4. Kalau ingin nambahi humor atau kelakar dalam orasi. Syaratnya 3. Yang pertama jenisnya. Ada 2 jenis, lelucon dan ejekan, kata Cicero. Kalau lelucon itu ya memang dagelan. Kalau ejekan itu biasanya menyerang orang lain, tapi secara lucu. Kalau hari ini mungkin roasting lah, itu jenis ejekan. Ada yang memang lelucon. Syaratnya 3, kalau ingin nambah-nambah humor, menyisipkan humor. Yang pertama, natural saja. Mengalir saja, seiring pembicaraan. Jangan dibuat-buat, karena kita tidak sedang stand up. Ya kalau stand up memang harus cari dagelan. Kalau ini kan enggak. Di setiap tema pasti ada sisi lucunya, enggak masalah. Angkat itu kalau memang kalian pas ketemu sisi lucunya. Kalau enggak ada ya jalan saja, enggak masalah. Enggak harus dipaksa ada. Terus sesuai dengan situasi. Kalau memang ingin mencari koleksi humor yang cocok, paskan dengan temanya. Jangan pas tema menyemangati belajar terus bikin dagelan tentang surga neraka misalnya. Nggak nyambung. Ini menyuruh semangat, yang sini nyuruh tawakal. Dagelannya nggak sih. Cari tema yang pas.
Dan jangan berlebihan. Jangan berlebihan itu berarti jangan pidato 1 jam, dagelannya 55 menit. Lucu terus isinya. Kamu seneng tapi tidak ada isinya. Tujuan pidato tadi tidak kena. Dia jadi bumbu, jangan jadi semua menu. Dia menu cemilannya, bukan menu utamanya. Kalau cemilan semua tidak sehat. Tapi tidak ada cemilannya, membosankan. Jadi itulah humor dan kelakar. Jadi jangan berlebihan. Baik. Nah, ini tips. Tips ini saya ambil dari quote-quote-nya Cicero. Banyak sekali quote dari beliau ini ya. Ini yang menurut saya berhubungan dengan retorika. Yang pertama, tentu saja isinya harus mantep kalau kita pidato. Isi mantep itu dari kita banyak membaca. Maka kalau ingin pidato, kalau ingin orasi, cari bahan dulu, baca dulu yang banyak. Kata Cicero, ruangan tanpa buku itu ibarat tubuh tanpa jiwa. Nah ini berarti kalau bisa, kalau kalian misalnya punya rumah, di setiap ruangan itu beri satu sudut yang di situ ada bukunya. Kalau bisa itu. Oke, mungkin kalian, saya belum mikir buku Pak, rumahnya saja belum punya. Nanti ya kalau punya rumah. Maksudnya apa? Kapanpun dan dalam situasi apapun, ketika kalian ingin baca kok tiba-tiba ada waktu senggang, itu di depanmu ada yang siap dibaca. Jadi biar semua ruangan ada jiwanya. Mungkin ini ruang kamar tak kasih buku-buku filsafat. Ini dekat musola tak kasih buku-buku agama. Ini ruang tamu dikasih buku-buku tebel yang tidak pernah dibaca. Biasanya kan untuk pameran itu kan biasanya bukunya kantel-kantel tidak pernah dibaca. Jadi baca lebih banyak akan jadi kunci kesuksesan kalian berorasi. Wawasanmu luas, isinya mantep. Ketika retorikanya bagus, kombinasi yang luar biasa. Yang kedua, belajar dari masa lalu. Belajarlah sejarah. Kata Cicero, tidak mengetahui apa yang terjadi sebelum engkau dilahirkan, berarti engkau tetap menjadi anak-anak. Karena apa gunanya nyawa manusia jika tidak dijalin ke dalam kehidupan nenek moyang kita berdasarkan catatan sejarah. Jadi ayo belajar sejarah. Biar apa? Biar tidak mengulang. Zaman kayak gini kok ngomong tema itu kuno, itu berarti kita tidak update. Maka yuk belajar juga dari masa lalu, biar kita bisa mengembangkan kalau itu bagus, biar kita bisa tidak mengulangi kalau itu buruk, biar kita bisa update terus. Itu kunci kedua. Kunci ketiga, tips ketiga, integritas. Integritas itu kalau kita ngomong kebaikan, pastikan kita juga melakukannya atau akan melakukannya. Karena kalau tidak, orang tidak akan percaya kita. Kata Cicero, jika kita tidak malu untuk memikirkannya, maka kita tidak perlu malu untuk mengatakannya. Dan juga jangan malu untuk melakukannya. Ini namanya integritas. Tiap hari ngomong apa, melarang apa, kita harusnya melakukan itu atau tidak melakukan itu dulu. Ini namanya integritas. Yang keempat,
Jangan menutup diri. Terbukalah, mudahlah dihubungi, mudahlah diajak diskusi. Biar kita tahu yang dibutuhkan orang lain. Kita ini kan menyampaikan pada orang lain. Biar kita paham situasinya orang lain. Kata Cicero, kewenangan mereka yang mengajar seringkali menjadi kendala bagi mereka yang ingin belajar. Kadang-kadang kita, ini kan teman-teman mungkin ada yang sudah S2, ada yang ngajar meskipun hanya TPA. Ya, rasa bahwa levelku ini sekarang pengajar loh. Itu membuat kita merasa tinggi sudah. Kita jadi tidak terbuka lagi. Kita merasa sudah selesai. Misalnya punya tulisan itu kita, wow saya sudah berapa buku saya tulis, berapa jurnal saya punya. Terus kita merasa sudah memposisikan diri lebih tinggi dari yang lain. Ini membuat kita tertutup. Kita tidak nyambung lagi dengan yang lain-lain. Ketika kita tidak nyambung, kita tidak paham situasinya. Ketika kita tidak paham situasi, pilihan-pilihan argumen dalam berretorika tadi sulit nyari yang pas. Yang kelima, temukan solusi, bukan masalah. Jadi ketika kita berorasi, menyampaikan sesuatu, fokuslah pada ditemukannya solusi. Kalau masalah, informasikan saja. Ada masalah ini, ada masalah ini. Mungkin sebaiknya begini. Menurut saya pasnya begini. Itu namanya menemukan solusi. Kata Cicero, saya mengkritik dengan berkarya, bukan dengan mencari-cari kesalahan. Jadi bukan berarti tidak boleh mengkritik. Ayo ngeritik kalau ada yang tidak pas, tapi sekaligus tawarkan solusinya. Kadang-kadang kan kita ini jual mahal. Kan saya yang ngeritik, solusinya cari sendirilah. Apa susahnya sih kalau kita memang tahu solusinya, sampaikan. Kalau tidak tahu ya tidak apa-apa. Saya untuk sementara bisanya hanya ngeritik sih. Kalau solusi, yuk kita cari bareng-bareng. Ini kan menurut saya lebih positif. Saya belum bisa mencari solusi pasnya. Saya baru bisa mendeteksi problemnya. Ini lebih positif. Kalau bisa, sekalian ini kritik saya. Solusinya yang pas menurut saya ini, yaitu lebih bagus. Lanjut. Jangan lupa belajar dari kesalahan. Kata Cicero, kita tidak boleh mengatakan semua kesalahan adalah kesalahan yang bodoh. Maksudnya apa? Salah diakui salah saja, tapi jangan dianggap kesalahan itu sesuatu yang tidak ada gunanya sama sekali. Itu kan bodoh. Ada kok gunanya kesalahan itu apa? Kita belajar. Orang yang tidak pernah salah berarti tidak pernah belajar, Pak. Pastinya, karena dia akan merasa toh baik-baik saja semuanya. Padahal itu mungkin bukan karena tidak salah, masalahnya saja belum ketahuan atau belum muncul. Jadi kita jangan menganggap kesalahan itu sesuatu yang tidak ada gunanya. Karena ada banyak pelajaran yang kita ambil dari kesalahan-kesalahan. Lanjut, kita juga harus sadar ada banyak hal yang kita tidak tahu. Kata Cicero, saya tidak malu untuk mengakui bahwa saya tidak tahu apa yang saya tidak tahu. Ini banyak cerita-cerita justru ulama-ulama besar dengan nama besar seperti Imam Malik, Imam Syafi'i itu kalau ditanya tidak tahu bilang tidak tahu. Dulu waktu sesinya Imam Malik kan ada satu forum, Imam Malik mendapat 24 pertanyaan dan beliau hanya menjawab 4. Yang 20 beliau menjawab ana la adri, saya tidak tahu. Jadi
Ya nanti kalau teman-teman berorasi di depan, pegang forum, ada sesi tanya jawab, kalau memang tidak tahu ya tidak usah dijawab, bilang saja saya tidak tahu. Tidak harus kalau pegang mic itu semua pertanyaan harus dijawab. Ya memang harus dijawab, tapi ada yang jawabannya saya tidak tahu. Tidak apa-apa, tidak menjatuhkan namamu kok, karena memang kita manusia, wawasan kita terbatas. Tidak ada orang yang ngerti segalanya, tahu segalanya. Kadang-kadang yang ditanyakan apa saja kita tidak paham. Itu masih mending, kita tidak bisa jawab. Paham sih pertanyaannya, tapi saya tidak bisa jawab. Ada yang pertanyaannya saja saya tidak paham. Mungkin saja begitu, dan manusiawi sekali. Yang tidak manusiawi itu orang yang merasa tidak bisa salah. Orang yang merasa tidak mungkin keliru, itu tidak manusiawi. Orang yang merasa tahu segalanya, itu tidak manusiawi. Orang tidak tahu sesuatu, tidak paham sesuatu, belum mengerti sesuatu, itu biasa manusiawi. Karena tidak ada orang yang tahu segalanya. Kemudian tuntunannya Cicero lagi, hindari kata-kata yang tidak perlu. Ketika Anda ingin memberi petunjuk, singkatlah, perpendeklah, sehingga pikiran orang dapat menangkap dengan cepat apa yang Anda katakan. Pelajari pelajarannya dan simpan dengan setia. Setiap kata yang tidak perlu hanya mengalir dari sisi pikiran yang meluap-luap. Biasanya, kalau kita terlalu banyak ngomong, itu justru mengaburkan ide utamanya, gagasan utamanya. Mending to the point saja sudah. Ingin menyampaikan apa, sampaikan. Seperti saya bilang tadi, kalau perlu 3 kalimat, ya 3 kalimat. Perlu 4, ya 4. Jangan 4 kalimat cukup, kita 10 kalimat. Kuatirnya orang lebih fokus pada kalimat ke-6, ke-7, ke-8 yang tidak penting. Jadi kita ngomong apa panjang lebar, kamu ini seperti apalah, binatang ini itu, terus kamu bahas binatang itu apa ya yang dimaksud. Padahal maksudnya bukan itu tadi cuma ilustrasi saja. Itu karena bicaranya agak terlalu panjang, tidak to the point. Terus ini menarik, kata Cicero apa? Jangan alergi dengan diam. Seringkali keheningan itu justru menyampaikan banyak hal. Kadang-kadang keheningan itu justru posisi yang aman. Kata Cicero, meski diam belum tentu merupakan sebuah pengakuan, namun juga bukan sebuah penyangkalan. Kamu seneng gak makan di angkringan depan sana itu? Terus kamu diam. Loh, itu kan gak bisa dibilang kamu bilang ya, dan juga gak bisa dibilang kamu bilang tidak. Diam itu kadang lebih taktis, lebih diplomatis, lebih aman. Jadi ada situasi seperti itu. Nah, kadang-kadang kediaman itu lebih merepotkan daripada kecerewetan. Boleh kamu cek. Kok tiba-tiba temanmu cerewet, banyak omong, ala biasa pak, nanti kalau capek diam sendiri. Tapi begitu temanmu diam, diajak ngomong nggak jawab, dia nggak jawab, kamu kan lebih panik. Didiamkan lebih menyakitkan daripada dicereweti. Ini kata Cicero, keheningan itu mengungkap banyak hal. Pintar-pintarlah membaca, memahami apa yang tidak disampaikan. Biasanya orang bicara itu di balik yang tidak dikatakan itu ada banyak kata-kata. Nah, ini pintar-pintarmu meraihnya. Yang terakhir, jangan lupa persuasi itu suksesnya adalah
ketika kita bisa mengajak orang, mempengaruhi orang, menggerakkan orang. Kalau sukses, itulah kemenangan. Kata Cicero, mengajar orang adalah kebutuhan. Menggembirakan orang adalah kegembiraan itu sendiri. Dan membujuk orang adalah kemenangan. Jadilah orang yang pintar berretorika sehingga kamu bisa mengajak orang lain, membujuk orang lain. Itulah kemenangan yang sejati. Jadi menang itu bukan menaklukkan apalagi menyakiti, tapi bisa mempersuasi, mengajak orang. Tentu saja kita bukan orang sofis. Seperti kata Cicero tadi, kita ajak, kita bawa dalam kebenaran dan kebijaksanaan. Inilah tips-tips dan teori-teori retorika secara umum, ya saya sebut secara umum karena nanti di bukunya banyak penjelasan detail tentang gaya bahasa, tentang langkah kerja dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang tertarik boleh dibaca bukunya. Kelihatannya adalah yang sudah diterjemah tentang retorika dari Cicero ini.